Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat bab yang kedua dari ayat 9 hingga ke-12 dengan tajuk ini. Bagaimana dapat memahami perkara paling dalam dari Tuhan? Mari kita baca dari ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kerana kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Menurut petikan ini, kita dapat memahami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sekiranya kita ada kerinduan dan ada keinginan untuk belajar firman Allah, Allah telah memberikan roh-Nya untuk mengajar kita. Allah mau kita lebih mengenalnya, dan Allah mau menyatakan rahasia kerajaannya kepada kita. Dalam Lukas bab 8 ayat 10, Yesus berkata, lalu Ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ya saudara, hal mengenai rahasia kerajaan Allah telah disembunyikan dari orang lain kerana ketidakpercayaan, kerana tidak menghargai dan tidak menghayati kebenaran Tuhan. Jadi mereka ada mata tetapi tidak melihat, dan mereka ada telinga tetapi tidak mendengar. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, yang percaya, Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru yang sekarang diam di dalam kita. Amin. Ya, saudara, dengan roh yang baru, sekarang kita memiliki mata yang dapat melihat dan telinga yang dapat mendengar tentang hal-hal kerajaan syurga. Haleluya. Dan inilah anugerah yang sungguh luar biasa, yaitu dapat mengetahui hal-hal kerajaan syurga. Dan Tuhan sediakan semua ini kepada mereka yang mengasihi Dia. Dengan siapakah saudara kita biasanya mengongsikan rahasia kita? Ya, hanya dengan kawan, dengan teman yang paling rapat kita mengongsikan secret ataupun rahasia kita, kan? Ya, kita tidak akan mengongsikan rahasia kita kepada sembarangan orang. Ya, begitulah ayat 9 mengatakan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Itulah kuncinya dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Bila kita mengasihi seseorang, kita mau lebih mengenal orang itu. Dan Tuhan akan menyatakan segala kebenarannya kepada kita melalui Roh Allah. Ayat 10 berkata, kerana kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh.
Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Allah telah menyatakannya menurut ayat ini. Allah mau memberitahu kita rahasianya. Allah mau supaya kita lebih mengenalnya. Dan Allah telah menyatakan semuanya itu oleh roh. Dan roh Allah ini menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wow, saudara, ini yang sungguh luar biasa. Roh Allah ingin menyatakan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Allah itu adalah dari Allah sendiri. Dan karena itu, sudah pasti dapat tahu segala sesuatu yang ada dalam diri Allah. Ya, seperti mana juga hanya roh manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia. Itulah maksudnya ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Ya, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dan satu lagi kebenaran yang sangat luar biasa adalah ayat 12 ini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Roh yang ada dalam kita adalah roh Allah. Kita telah disatukan dengan Allah. Ya, sekiranya kita disatukan dengan roh Allah, kita seharusnya memiliki kerinduan yang sama dengan roh Allah. Apakah kerinduan roh Allah itu? Roh Allah adalah roh kebenaran. Jadi sudah pasti kerinduannya adalah kebenaran. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam ayat 10 sebelum ini kan. Jadi, roh Allah akan menggerakkan hati kita untuk mau mengenal Allah. Untuk mau belajar kebenaran. Dan karena itu, mau membaca dan belajar firman Tuhan. Saudara, adakah kita memiliki kerinduan itu untuk mau lebih mengenal Tuhan dan belajar firman-Nya? Tanpa Roh Kudus, kita akan jadi seperti orang yang memandang, tidak melihat. Dan sekalipun ada telinga untuk mendengar, tetapi tidak akan mengerti. Tapi saudara, puji Tuhan, kita telah dianugerahkan Roh Kudus yang kini dapat membawa kita lebih mengenal Allah. Itulah kerinduan kita dan dapat bertumbuh dalam pengetahuan hikmat dan kebijaksanaan Allah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Allah Bapa yang tertinggi dan termulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sekali lagi hati kami tersentuh dengan kebenaran bahwa kami telah menerima roh Allah dan bukan roh dunia. Roh Allah yang dapat membawa kami lebih mengenal Allah. Roh Allah yang adalah roh kebenaran. Dan karena itu kami juga harus ada kerinduan untuk belajar kebenaran. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang hidup, yang berkuasa, dan yang memerdekakan. Kiranya kami yang belajar firman-Mu ya Tuhan, akan sentiasa dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan, dan diperbaharui. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.